Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu 9 Juni 2021. Hari ini kita masih menggunakan tata ibadah keluarga dalam rangka bulan Pelkes. Mari berdiri. Di dalam dunia yang dikuasai oleh pengaruh dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan Yesus hadir. Ia memenuhi kerinduan umatnya akan hidup bahagia. Ia memberikan air kehidupan bagi orang yang haus akan kebenaran. Ia menerangi setiap orang yang berjalan dalam kegelapan. Ia menuntun dan membimbing orang dengan rohnya ke jalan yang lurus. Mazmur 95 ayat 6-7 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya." Marilah kita beribadah kepadanya. Mari bernyanyi dari Gita Bakti 6 bait 1 dan 2. Bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, kami bersyukur atas pemeliharaan dan pelindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Sekarang, kami hendak beribadah, memuji-Mu melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami dari awal hingga akhir, serta kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar nama Tuhan Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan dalam peribadahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelataraannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin. 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 Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan.
Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus, kebenaran firman-Mu menghilangkan berbagai keraguan yang selama ini menghalangi kami untuk menjalani keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami. Sebab itu, karuniakan Roh Kudus di dalam kami, mendengar, merenungkan, mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup beriman sehari-hari. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk membaca dari Yesaya 58 ayat 13 sampai dengan 14 yang menyatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangka bulan Pelkes, ibadah rumah tangga hari ini terambil dari Yesaya 58, hanya 2 ayat, 13 dan 14. Saya ingin mengajak kita untuk memahaminya begini. Kesibukan dan urusan manusia tidak ada habis-habisnya. Karena selalu sediakan hari perhentian untuk memuja dan memuliakan Tuhan. Kenapa? Sebab hidup dan waktu ini adalah anugerahnya. Nah, saudara-saudara, pesan teks yang dimuat dari Yesaya 58 ayat 13 sampai 14 ini sebenarnya bermuara pada Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-8, yaitu berbicara tentang ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Atau dengan kata lain, ini adalah hukum yang keempat dari Dasatita. Perintah ini sangat dipegang teguh oleh umat Israel. Mereka seharusnya tahu apa yang harus mereka lakukan pada hari Sabat. Apa yang seharusnya dilakukan umat Israel pada hari Sabat itu tercermin di dalam ayatnya yang ke-13. Apa yang akan dialami oleh umat apabila menghormati hari Sabat, itu pun kita bisa dapatkan di ayatnya yang ke-14 dari bacaan kita ini. Nah, dari sini pada dasarnya saudara-saudara, orang Israel itu suka berpegang teguh pada hukum. Namun ayat 13 dan 14 ini merujuk kepada sebuah pelanggaran yang terjadi di hari Sabat. Pada umumnya pelanggaran ini menunjukkan tindakan umat yang tidak mengurus urusannya sendiri. Mereka mengurus urusannya sendiri pada hari yang seharusnya dikuduskan bagi Tuhan itu. Sebab Sabat adalah hari Tuhan, bukan hari manusia. Jika berpuasa mesti diwujudkan dengan mengasihi sesama. Maka
pengertian hari Sabat pertama-tama mesti dirayakan untuk mengungkapkan kasih Allah kepada umat. Pada hari Sabat seharusnya umat mengejar kehendaknya Allah, bukan mengejar kehendaknya sendiri, tapi mengejar kehendak Allah. Pada hari Sabat kepentingan Tuhan harus diutamakan dibandingkan dengan urusan pribadi manusia. Orang yang menghormati Sabat akan jaya dan menang, merasakan hal-hal yang besar. Nah, saudara-saudara, di masa kini orang-orang Kristen merayakan Sabat pada hari Minggu yang disebut sebagai hari kebangkitan Yesus. Inilah waktu yang kita kuduskan bagi Tuhan. Inilah hari perhentian di mana kita berfokus untuk beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan. Sudahkah kita mengisi hari Minggu untuk mengejar kehendak Tuhan dan memuliakan namanya? Ataukah justru memakai hari Minggu sebagai hari rekreasi dan mengejar bisnis pribadi sehingga lupa beribadah di gereja? Jika kita mengaku sebagai orang yang mengasihi Tuhan, maka seharusnya kita memiliki waktu yang cukup untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kita. Jika saudara memakai hari Minggu sebagai Sabat dirayakan untuk beribadah dan melayani Tuhan, maka perlu diingat bahwa yang harus dikejar adalah kehendak dan kemuliaan Tuhan, bukan kehendak dan kemuliaan diri sendiri. Karenanya jangan terjebak dalam berbagai kegiatan yang hanya menyenangkan diri kita sendiri, tapi senangkanlah hati Tuhan. Bacaan kita hari ini mau mengingatkan kita bahwa ritual-ritual peribadatan tidaklah berarti apabila hanya mengejar kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, apapun bentuk ritual yang kita lakukan, maka kita pun akan seharusnya berfokus pada Tuhan yang disanjung dan dipuji. Jika hal itu kita lakukan, maka kita pun akan mengalami kesenangan atau sukacita besar. Waktu dan hari hidup kita adalah anugerah Tuhan. Apakah saudara selalu menyadari hal itu? Jika saudara menyadari, maka akan selalu ada waktu untuk memuja dan menyembah Tuhan dalam seluruh waktu hidup kita. Pertanyaannya adalah seberapa banyak waktu yang kita pakai untuk kepentingan kita sendiri dan seberapa banyak waktu yang kita pakai untuk memuja dan memuliakan Tuhan yang kita kasihi. Jawablah itu dalam kehidupan saudara-saudara masing-masing. Semoga ini juga boleh mengoreksi kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Amin. Hati sarat, oh
Jemaat, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, berkati kami keluarga, tiap keluarga, agar menjadi berkat bagi sesama dan selalu peka dan peduli dari perbuatan yang nyata ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, keluarga tiap keluarga, biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati keluarga tiap keluarga ini ya Bapa. Bapa yang baik, kami pun berdoa bagi pos-pos pelayanan GPIB ya Tuhan, diaken, penatua, pendeta, kakak layan, Pelkat PA sampai PT ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, biarlah menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi anak didiknya ya Bapa. Tuhan berkati mereka dalam setiap pelayanannya. Bapa yang di surga, berkati setiap perancangan dan kehendak-Mu dalam persidangan Sinode ke-21 GPIB ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati persidangan ini ya Tuhan, setiap pelayanannya dalam keseluruhannya. Biar Bapa surga memberkati ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Doa-doa ini ya Tuhan kami alaskan hanya di tangan anak-Mu, Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa hidup ini milik-Mu Tuhan dan sepatutnya dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti kata pemazmur, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Mazmur 146 ayat 2. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, emas dan perak tak ada pada kami, tetapi kami persembahkan hidup yang penuh semangat dan keberanian bersaksi, serta hati yang rela dan penuh sukacita kepadamu,
sebagai tanda syukur atas karunia selama yang Kau beri. Hidup kami yang selalu melanggar kehendak-Mu, Engkau jadikan baru, menjadi mulia di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskan persembahan syukur kami ini untuk menjadi alat yang mendukung pelayanan dan kesaksian di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon tetap berdiri. Kala kehidupan berlanjut terus dan nafas masih dikandung badan, itulah kesempatan kita untuk berkarya dan berguna. Karena itu, mari kita bergegas membenah diri untuk terus berkarya melakoni tugas bagi Tuhan. Marilah kita lanjutkan perjalanan bergereja dengan senantiasa memberi diri untuk terus dibaharui oleh Kristus. Kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 101, bait 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Jemaat, mari kita menutup ibadah ini dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sadar bahwa Engkau adalah Allah sumber segala kasih yang telah memanggil kami dalam Kristus untuk bertolong-tolongan, sehingga menghadirkan damai sejahtera-Mu dalam hidup dan kehidupan dulu, sekarang dan sampai Maranatha.